pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu Memilih 2020 dengan tema kita pada hari ini, kemana parpol akan berlabuh. Dan tadi kita sudah berbincang dengan Pak Zainal dan Pak Sujono, juga Pak Husin secara virtual mengenai bahwa dalam partai politik itu ada tiga nih ya, yang harus dilihat dari pasangan calon. Yang pertama ada basis politik, basis sosial, dan juga basis finansial. Tadi kita juga berbincang mengenai basis finansial bahwa itu bersifat relatif ya Pak ya, menurut Pak Zainal. Tadi juga didengarkan dari berbagai macam partai. Dan ini pemirsa, kita mau lanjut lagi berbincang dengan Pak Zainal juga Pak Sujono, dan juga nanti dengan Pak Husin Pak Husin yang juga akan terhubung secara virtual. Nah ini Pak, tadi kan kita sudah membicarakan mengenai finansial dan juga bahwa itu bersifat relatif untuk persiapan pasangan calon dalam maju dalam pilkada. Nah ini kalau misalnya di partai politik itu pasti kan melihat bagaimana nih rekam jejak pasangan calon atau perseorangan untuk maju dalam pilkada. Nah kalau dari partai politik itu bagaimana nih Pak mencari rekam jejak tersebut? Ya, yang pertama tentunya kita melalui komunikasi. Ya, apalagi rata-rata di daerah kita ini, bahwa yang akan maju di dalam pertarungan itu ya memang orang-orang putra asli daerah, putra-putri asli daerah yang memang kita sudah ketahui bahwa rekam jejak mereka. Yang kedua yaitu orang-orang yang maju ya termasuk ini incumbent ya, ataupun para pejabat-pejabat yang tentunya rekam jejaknya sudah kita tahu. Kemudian ada lagi yaitu melalui masyarakat ya dengan sistem survei. Ya, kalau sekarang ini rata-rata partai politik itu akan melihat daripada hasil survei. Makanya terus terang aja ya, dalam waktu sekian bulan lagi ini masih banyak partai-partai yang belum menentukan sikap, masih menunggu yaitu hasil survei. Ya, artinya masyarakat luas ini dilibatkan, diajak untuk memberikan pendapat terhadap yaitu bakal calon yang akan maju. Jadi bukan hanya peran daripada partai politik saja, tetapi peran daripada masyarakat pada sekarang ini sangat menentukan bahwa seseorang itu bisa maju atau tidak. Ya. Ini dibutuhkan juga dari masyarakat ya Pak ya, untuk membantu partai politik apakah pasangan ataupun persoalan itu bisa maju di dalam pilkada nanti. Nah ini untuk Pak Sujono, kalau di PKS bagaimana nih Pak? Oke, jadi selain yang disampaikan Pak Zainal tadi, di era modernisasi ini itu untuk melihat rekam jejak bakal calon sangatlah mudah. Karena kita bisa melihat di jejak digitalnya itu enak gitu ya. Apa yang kita inginkan bisa kita browsing, itu keluar semua. Jadi rekam jejak akan sangat mudah sekarang. Jadi dan kita insya Allah bakal calon yang muncul ini kan semuanya public figure ya, public figure. Kita tinggal mengingat-ingat memori ingatan kita 5-10 tahun yang lalu itu sudah tahu. Jadi saya yakin para kandidat yang maju itu sudah memiliki track record yang baik. Nggak mungkin ketika dia merasa tidak baik kemudian dia akan mencalonkan diri gitu. Jadi kalau toh kemudian mungkin ada hal yang dulu pernah melakukan hal negatif, itu mungkin bisa sudah ditutupi dengan aktivitas yang baik, kemudian itu bisa masyarakat bisa melupakan ini itu. Bisa jadi gitu. Tapi kalau di PKS semuanya itu berdasarkan data ya. Kami menetapkan pasangan calon yang diusung itu pertama hasil basis data, survei gitu ya. Dimanapun, apakah nanti di provinsi atau di kabupaten, itu syaratnya harus ada survei. Jadi berapa elektabilitasnya, popularitasnya, itulah dasarnya. Kalau yang lain tadi sebagai Pak Husin finansial itu nanti gitu ya. Tapi kalau peluang menang itu yang pertama. Kami nggak mau mengusung bakal calon yang tidak menang.
Jadi harus benar-benar diseleksi. Diseleksi Ya. dan peluang menangnya tinggi. Ya. Kalau kemudian tidak memiliki peluang untuk kemenangan, ya untuk apa diusung gitu. Menghabiskan energi saja gitu ya. Ya, makanya tidak bisa berdasarkan kirologi, tapi juga harus dengan data gitu. Sering orang itu kan ngira-ngira, makanya istilah kami kirologi, ilmu ngiro-ngiro gitu ya. Kita nggak mau gitu. Semuanya by data, ya. Iya, dan betul sekali seperti Pak Sujono bilang tadi bahwa adanya teknologi sekarang yang sudah sangat maju ya Pak ya, jadi bisa langsung dicari datanya dengan mengambil data dari survei. Nah ini Pak, tadi juga ada banyak parpol nih ya yang mensyaratkan dukungan bila kandidat memilih pasangannya dari internal partai politik. Itu harus misal ada calon bupati incumbent nih, bila ingin didukung harus mengambil calon wakil bupati yang mengusung nih dari partainya. Itu apakah benar Pak? Kalau dari PKS sendiri seperti apa? Ya, jadi semua partai itu pasti memiliki kader yang diunggulkan atau yang berpotensi untuk dimajukan sebagai kepala daerah ataupun wakil kepala daerah. Semua partai itu pasti punya tokoh gitu ya. Jadi kalau di PKS tadi kan salah utama memiliki peluang kemenangan. Ya. Yang kedua, syukur-syukur kemudian ada yang kader PKS bisa mendampingi gitu. Makanya di setiap tingkatan, apakah itu di provinsi maupun di kabupaten, kami selalu menawarkan, ini loh kader kami gitu. Kalau kemudian kira-kira kader kami ini bisa menambah peluang kemenangan, ya tolong diambil. Karena kami memiliki kelebihan-kelebihan gitu. Namun PKS juga realistis gitu. Kalau kemudian toh kami memaksakan kader kami dipasang namun tidak menambah peluang kemenangan, maka kami juga tidak memaksakan. Namun dalam menentukan pasangan dalam wakil itu kami harus libatkan gitu. Diajak ngobrol, jangan kemudian sepihak gitu. Ini kan kita mau bergerak bersama nih, mau bergerak bersama. Maka komunikasi itu harus terjadi dengan baik. Komunikasi yang efektif, efisien antara partai pengusung dengan kandidat yang akan kita usung itu harus jalan. Jangan sampai kemudian partai ini hanya sekedar untuk perahu, habis itu setelah berlayar atau sudah sampai ke tujuan dilupakan. Itu kami tidak ingin. Jadi semuanya itu komunikasi dari sebelum pencalonan, pas pencalonan, dan pasca pencalonan ketika itu menang. Itu harus tetap dilakukan dengan baik gitu. Jangan sampai tidak. Kami sudah ikut pilkada ini beberapa kali. Jadi pengalaman kemarin yang lalu itu menjadi pelajaran berharga bagi kami di PKS. Iya, ini komunikasi adalah yang sangat penting ya Pak, dari untuk sebelum waktu pelaksanaan juga harus dijaga antara partai politik dan juga dengan kandidat yang bakal diusung nanti. Nah ini di PKS tadi, kalau untuk di PKB gimana nih Pak Zainal? Saya kira sama, karena kami ini sama-sama dari partai, ya sama-sama punya kader, ya kader terbaik juga ada seperti itu. Yang pasti tetap opsi yang pertama kita menawarkan kader kita, ya untuk disandingkan dengan pasangannya, baik itu sebagai wakil maupun sebagai satu. Nah tentunya untuk maju ini kan bukan hanya sekedar maju, ada harapan, ada tujuan yang akan dicapai, yaitu menang. Ya sama, kita juga realistis. Ketika kader kita ini mungkin dipasangkan dengan seseorang ini, yaitu kemungkinan untuk menangnya sedikit, persentasenya tidak begitu besar, ya kita juga legowo untuk memilih opsi yang kedua, ya mengusung orang di luar kader kita, ya karena kita ini akan menjadi suatu tim besar yang akan bergerak sama-sama, ya tentunya saling mengenal. Kemudian kita juga mempunyai visi misi ke depan yang sama, bagaimana untuk yaitu untuk mempercepat pembangunan yang ada di daerah kita. Ya walaupun mereka
bukan orang kader kita, ya kita katakan orang lain, tetapi ketika sudah menjadi satu pasang yang kita usung, nah itulah merupakan suatu keluarga besar kita untuk memenangkan yaitu pertarungan ini. Ya, jadi yang pada akhirnya kalau ini diawali dengan komunikasi yang baik, ya setelah apa itu pestanya juga baik itu dengan hasil sesuai yang diharapkan maupun hasil yang ya itu tidak kita harapkan, belum beruntung, ya komunikasi kita yaitu tetap berjalan. Ya, karena yang namanya pertarungan ini kan ya sampai hari H-nya saja. Ya setelah itu kita akan kembali membaur lagi ke masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya dendam-dendam politik seperti itu kan. Nah, ya. Jadi saya kira hampir itu. Bukan hampir. Semua partai politik itu pasti menginginkan kader mereka yang sudah mereka didik, mereka bina, ya berlama-lama ya, untuk mempunyai kedudukan ataupun yang diusung menjadi kepala daerah ataupun wakil kepala daerah. Oke. Ya, jadi wajar sekali itu. Sangat wajar ya. Sangat Pak? wajar itu. Ya. Jadi juga kita ketahui bahwa pada saat itu saja tidak pemilihan saja ya Pak, ini tidak ada dendam pribadi setelah itu. Jadi kembali bersilaturahmi lagi dan membaur seperti biasa. Dan ini untuk pilkada gubernur ya Pak Zainal, tadi mau tanya apakah di PKB sendiri sudah ada ini nih kandidatnya yang akan diusung dari partai PKB? Jadi sampai hari ini kita masih tetap melakukan komunikasi dengan berbagai calon kandidat. Ya. Ya karena kita partai PKB mungkin partai yang lain juga, kita dari bawah ini sifatnya yaitu mengusulkan dengan memberikan apa itu pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan terkait dengan kandidat yang kita usulkan ini, yaitu sebagai bahan daripada tingkat pusat untuk memutuskan siapa yang akan kita usung. Jadi kalau untuk pilkada gubernur sampai hari ini kita belum ada keputusan dari tingkat pusat, tetapi sejumlah yang mendaftar dari kita itu semuanya sudah kita sampaikan dan sudah mengikuti tahap-tahap yang diamanahkan. Tetapi kalau untuk kabupaten, karena di tempat kita ini ada 8 kabupaten yang akan mengikuti pilkada secara serentak pada tahun 2020 ini. Jadi dari 8 kabupaten itu kita hanya bisa mengikuti yaitu 6. Karena ada 2 kabupaten kita tidak mempunyai perwakilan. Nah, dari 6 kabupaten itu kita sudah menerima yaitu 5. Nah, jadi 5 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu ini untuk partai PKB itu sudah memiliki yaitu SK, surat keputusan dari DPP terkait dengan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung pada pilkada 2020 ini. Itu untuk dari PKB ya Pak ya? Ya. Jadi kita ingin terhubung dengan Pak Usin dulu nih Pak di Semarang secara virtual. Halo Pak Usin. Iya, nih Pak. Tadi saya bersama dengan Pak Sujono dan juga Pak Zainal membicarakan mengenai siapa nih yang akan diusung dalam pilkada gubernur khususnya dari masing-masing partai. Nah ini mungkin yang sudah terbayang. Jadi ini mungkin ya. Nah ini mungkin dari Hanura dulu nih Pak. Nanti kita tanyakan ke Pak Sujono, dia tidak akan ketinggalan untuk bertanya siapa nih yang bakal diusung dalam pilkada gubernur mendatang. Silakan Bapak. Ya, saya harapkan juga PKS sudah bisa menang dalam memilih. Jadi tidak seperti pilkada kemarin. Ini pilihan PKS untuk tidak mengusung itu sebuah pilihan. Dan kalau Hanura sih begini ya, proses di Hanura itu sudah melewati proses pendaftaran. Di pendaftaran sudah
ada yang mendaftar calon-calon, kemudian dari pendaftaran kita minta visi misinya, kita minta apa yang digambarkan dia ketika dia menjabat menjadi calon gubernur. Yang masih menjabat juga menyampaikan untuk melanjutkan apa saja. Kemudian yang akan merebut kursi gubernur ini, kita juga minta ada Pak Rohidin, ada Bro Hermi, ya saya panggil Bro karena saya dengan beliau ya Bro aja manggilnya karena memang saya dekat, tapi bukan dukungan Hanura kemudian karena kedekatan tapi ya. Ada Pak Izazi Bupati, kemudian ada Pak Ros Jonsa, ada Pak Agusin meskipun tidak datang tapi dia hadir, dia mendaftar pada saat wawancara kita minta hadir, dia tidak hadir, tidak ada halangan. Artinya dari yang hadir, kemudian kita proses seleksi, kita ajak teman-teman di DPC, para pengurus partai di Hanura, kita juga lihat hasil surveinya, bahkan hasil survei terakhir juga ada kandidat lain yang melakukan survei, kita lihat ini hasil surveinya, lalu kemudian sama dengan PKB dan PKS kita menawarkan kandidat dari internal partai sebagai pendampingnya. Dari semua yang kita tanya, Rohidin gimana kalau misalkan si Usin jadi calon wakil gubernurnya, mau nggak gitu kan? Atau Pak Rosjonsa, Usin mau jadi wakil gubernur, mau nggak? Ternyata nggak ada yang mau sama saya. Ya itu pilihan-pilihan itu kita sampaikan kepada kandidat pada saat wawancara dan itu terbuka. Ada yang secara eksplisit tidak mau, ada yang secara implisit menyatakan juga tidak mau, tapi kita tahu dia tidak mau, tapi ada yang juga secara terbuka dia menyatakan kalau memang hasil survei akan mendorong keterpilihan atau elektabilitas calon gubernur itu, kenapa tidak? Kan juga Hanura tidak memaksakan diri dari pemilu-pemilu pada sebelumnya harus Hanura wakilnya, enggak. Hanura pertama kali yang menyatakan mengusung Ridwan Mukti langsung memaksakan harus kader kami yang menjadi wakil, enggak. Kami merelakan Pak Rohidin menjadi wakil untuk mendampingi Pak Ridwan Mukti. Itu sesuatu proses. Jadi politik ini yang indah itu prosesnya, bukan hanya hasilnya. Tapi kalau prosesnya dilalui dengan musyawarah, dilalui dengan kacamata yang benar, hasil surveinya untuk saya ingat betul kami duduk bersama-sama pada saat memutuskan apakah wakilnya dari hasil survei. Hasil survei waktu itu beda-beda tipis antara Pak Rohidin dengan Pak Hairul Huda. Hingga kemudian kami dudukkan dengan partai PKB, dengan Golkar, dengan partai pengusung dan pendukung. Akhirnya menyatakan Pak Ridwan Mukti saya ambil Pak Rohidin. Itu dari hasil proses politik yang dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, day to day, jam per jam, dan alhamdulillah tidak ada pergolakan partai pengusung dan pendukungnya Pak Ridwan Mukti dan Pak Rohidin waktu itu. Saya sebagai sekretaris timnya pada saat itu mencatat proses ini dengan baik dan benar hingga friksi-friksi yang dikhawatirkan oleh Pak Sujono itu tidak terjadi dalam koalisi. Dan ini yang dilakukan oleh Hanura dari proses panjang ini hingga kemudian muncul dukungan dan saya diminta Ketua Umum untuk menghadirkan yang ya dari penilaian kami ada catatan sejarah, jejak digitalnya oleh Pak Jono tadi, kemudian kinerjanya,
kemudian pengalamannya, kemudian keikhlasannya dalam memimpin begitu, hingga Hanura menyatakan Hanura mengusung Helmi Hasan. Jadi bukan tanpa alasan atau kedekatan usul mentang-mentang panggilan dengan Pak Helmi bro, kita dukung Pak Helmi, enggak. Tapi dari proses panjang ini kami melihat Pak Helmi Hasan cukup layak dan pantas mendapat dukungan dan pemenangan dari Partai Hanura. Saya nggak malu-malu lah untuk menyatakan itu, karena memang bagi kami sebuah keputusan politik harus juga diteguhkan dalam hati semua pengurus partai dan anggota serta pemilih Partai Hanura yang hari ini cukup baik, dari 2 kursi menjadi 3 kursi kami di DPD Provinsi. Ini bagian daripada mandat politik moral kami untuk memilih Pak Helmi Hasan ini bisa memberikan satu kontribusi yang baik untuk meningkatkan, paling tidak menaikkanlah Provinsi Bengkulu ini dari daerah termiskin di Sumatera. Kira itu. Oke, itu tadi kita mendengar pendapat dari Pak Husin. Ini mungkin tadi sudah diinginkan bertanya dengan Pak Sujono nih. Gimana nih Pak? Ya. Kami di PKS proses penjaringannya berjalan dari bulan Oktober 2019 ya. Ya. Itu sudah dilalui dari pendaftaran, formulir, penandatangan visi misi sampai kami kirim ke Jakarta 3 nama. Sekarang PKS sudah memutuskan, SK-nya sudah keluar, sudah kami berikan kandidatnya. Kami memutuskan Pak Rudin Mersah, gubernur sekarang, untuk bisa melanjutkan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Dengan berbagai catatan yang ada, dengan survei yang ada, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim PKS mengusung Pak Rudin Mersah, dan kami sudah berjalan dari Kaur, ujung selatan sampai ke Mokomoko di ujung utara. Kami sudah konsolidasi untuk bisa memenangkan Pak Rudin ini. Meskipun belum ada wakilnya, tapi kami sudah putuskan mengusung Pak Rudin Mersah. Oh, jadi sudah ada kandidat ya, jadi dari Hanura. Tidak ragu-ragu lagi. Memang tahapannya sudah kami lalui dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan oleh DPP sesuai dengan panduan. Jadi tidak ada ragu lagi sekarang. Oke, ini mengusung nama dari PKS Rohidin Mersah. Sudah sangat yakin nih Pak ya? Sudah. Ya. Dan ini kalau misalnya tadi dari gubernur, kalau misalnya untuk pilkada bupati di kabupaten itu gimana nih Pak? Kami sama dengan PKB, dari 8 kabupaten yang pilkada itu 2 tidak ada kursinya, jadi 6 yang punya kursi, 4 sudah keluar, yaitu Kepahyang itu mengusung Pak Hidayatul Syahid Zudinata, kemudian Bengkulu Utara Zirmian dan Pak Ari, kemudian Rejang Lebong itu Samsul Effendi Hindra, dan Kaur Pak Kusri Pausi dan Medi. Sebentar lagi insya Allah Seluma, dan lagi proses itu Muko. Sedangkan Lebong dan Bengkulu Selatan kami tidak ada kursi, namun kami walaupun tidak ada kursi kami akan mengusung juga, karena kami berpengalaman di 2015 Kaur itu tidak punya kursi, tapi kami mengusung Pak Gusri, Bu Yulis, dan akhirnya menang gitu. Dan sekarang kami punya kursi 1, alhamdulillah naik dari 0 menjadi 1. Depan harapannya meskipun tambah kursi kami mengusung di Lebong dan Kaur. Saya di Lebong sudah komunikasi, teman-teman Lebong kemarin mengusulkan Pak Kopli calon, tapi itu belum putusan DPP ya. Sedangkan untuk Bengkulu Selatan sedang proses ini. Oke, tadi untuk pemilihan bupati di 8 kabupaten ya Pak ya, dari PKS sendiri. Nah, ini untuk dari PKB gimana nih Pak? Tadi kan kita sudah membicarakan mengenai pemilihan untuk gubernur. Jika untuk di pemilihan bupati bagaimana? Ya, sudah saya sampaikan tadi. Jadi kita untuk 8 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu yang mengikuti pilkada di tahun 2020 ini, kita 2 daerah kabupaten kita tidak mempunyai wakil. Kemudian ada 6 kabupaten kita sudah melakukan tahapan-tahapan
dari 6 itu 5 kabupaten itu sudah keluar keputusan dari pusat untuk mengusung salah satu bakal calon yang akan maju di dalam pilkada tahun 2020 ini. Jadi sudah kita. Namun saya tidak sampaikan pada ini siapa-siapa orang yang kita usung, karena kita memberi kesempatan kepada masing-masing tingkatan DPC-nya untuk yaitu apakah mereka ingin deklarasi untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini yaitu pasangan yang akan kita usung ya. Karena kabupaten ini juga secara bertahap berjenjang pendaftaran diadakan di kabupaten yaitu menyampaikan ke provinsi yaitu sudah kita sampaikan ke tingkat pusat. Nah, jadi dari tingkat pusat juga berjenjang turun ke provinsi, kemudian turun juga ke kabupaten. Nah, dari 6 itu 5 itu sudah kita sampaikan ke masing-masing kabupaten. Ada yang kita pantau sudah melakukan deklarasi, ada yang belum. Nah, kita beri kewenangan kepada kabupaten. Ya, ini juga sudah menetapkan nih Pak ya pasangan yang akan diusung untuk pilkada gubernur maupun pilkada bupati nantinya. Dari partai sendiri apa saja nih Pak upaya yang akan dilakukan untuk memenangkan kandidat nih? Karena kita harus optimis dulu nih ya kalau udah mau mengusung kandidat untuk maju dalam pilkada gubernur dan juga pilkada bupati, harus ada upaya dulu. Nah, kalau dari Pak Zainal untuk dari PKB sendiri seperti apa nih Pak upayanya? Jadi gini, memang setiap pasangan yang kita usung ini kita bertanggung jawab. Mulai sejak komunikasi awal, proses pencalonan, kemudian pendaftaran, masa kampanye, bahkan yaitu sampai ke jika mereka menang itu sampai mereka yaitu melaksanakan kegiatan ataupun pekerjaan mereka. Sebagai contoh ya sama dengan Pak Usin. Dulu di tahun 2015 mungkin kita yang pertama itu mendeklarasikan yaitu akan mencalonkan Pak Ridwan Mukti. Ya, tapi sampai saat ini kita tetap mendukung yaitu kebijakan-kebijakan dari Bapak ini Pak Rohidin selaku penerus daripada yaitu apa yang telah dirumuskan secara bersama dengan Pak Ridwan Mukti kemarin itu. Nah, terkait dengan masalah pemenangan, yang pertama kita tetap melakukan konsolidasi yaitu di internal partai. Karena sama dengan partai-partai yang lain, secara berjenjang kita punya kepengurusan di tingkat kecamatan, punya kepengurusan di tingkat desa. Nah, semuanya akan kita konsolidasikan untuk bergerak memenangkan calon yang kita usung. Yang kedua, kita ini ya mempunyai sejarah yang cukup baik. PKB ini, karena PKB ini dilahirkan dari Nahdlatul Ulama. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama ini merupakan suatu organisasi keagamaan yang cukup besar. Ya, di Indonesia termasuk yaitu di Provinsi Bengkulu ini. Apalagi ditambah dengan Bandung-Bandungnya. Nah, ini merupakan yaitu basis kita daripada PKB. Kita juga yaitu akan berkonsolidasi secara organisasi di luar partai politik. Kita tidak menginginkan mereka terlibat langsung untuk mendukung salah satu daripada calon. Itu secara organisasi yang perlu kita garis bawahi. Tetapi secara perorangan mereka juga mempunyai hak untuk memberikan dukungan. Bahkan bagi kita bukan sekedar hak, itu merupakan kewajiban. Jangan sampai terjadi golput. Nah, karena kita ini antara PKB dengan yaitu organisasi yang cukup besar ini, kondisi kita cukup harmonis seperti itu, ya saya kira tidak salah. Ya, secara perorangan mereka mempunyai visi yang misi dengan PKB untuk memenangkan yaitu calon yang diusung oleh yaitu PKB. Di samping itu, PKB juga mempunyai basis-basis. Ya, 2015 untuk DPD Provinsi Bengkulu yaitu 4 kursi. Nah, sekarang yaitu di 2019 masih bertahan
4 kursi, yaitu di DPRD provinsi. Nah, kalau kita hitung-hitung, ya perolehan suara daripada PKB dengan perolehan 4 kursi itu juga cukup signifikan. Ya, tentunya ini Mas Aril ini. Ya, Mas Aril, karena terus terang aja orang-orang yang duduk di DPRD ini mereka juga mempunyai yaitu daerah basis masing-masing. Ya, kalau kata Pak Sujono tadi, mereka punya basis sosial. Ya, punya keluarga, punya daerah binaan, ya, punya basis-basis sosial. Ya, tentunya ini akan kita konsolidasikan, yaitu untuk memenangkan calon yang akan kita usung. Ya, kita akan menyampaikan pesan-pesan kita terhadap yaitu masyarakat. Ya, ini harus sampai, harus kita ajak bergandeng tangan, bahkan bukan hanya mereka nunggu, kita minta juga mereka sebagai perpanjangan tangan kita untuk menyampaikan dengan yaitu masyarakat yang lainnya, sehingga ini menjadi sebuah yaitu kalau kita ibaratkan sebuah batangnya satu tetapi akarnya kemana-mana, ya, sehingga akar kemana-mana ini bisa yaitu menyuburkan sebuah tanaman yang akhirnya harapan kita bersama bahwa tanaman yang kita ini bisa berbuah itu. Jadi kita punya basis yang sangat potensial dan jelas. Itu mungkin sama dengan partai lain, itu jelas juga gitu. Jadi Pak ya, untuk dari partai PKB tadi Pak ya. Ini kita ingin terhubung lagi dengan Pak Usin. Halo Pak Usin, ini masih terhubung ya? Nah Pak, ini tadi kita sudah berbicara mengenai banyak untuk persiapan pemilihan pilkada di 9 Desember mendatang. Ini mungkin di segmen terakhir Pak, ini saya ingin mendengar bagaimana nih Pak pesan dari Pak Usin sendiri untuk seluruh kandidat dan juga masyarakat nanti untuk persiapan pilkada 9 Desember mendatang, dan dari Pak Usin sendiri bagaimana ini untuk pesan bagi seluruh kandidat. Silahkan Pak. Ya, Hanura sudah berpengalaman mendukung kampanye PKB juga pengalaman dalam mendukung incumbent, meskipun waktu itu yang kita dukung juga Pak Ridwan Mukti dan Pak Runtin. Ada yang visi-misi yang sudah diikhtiarkan pada saat pasangan ini memimpin Bengkulu, yang sudah dan yang belum. Saya kira PKS sudah menakar dalam keputusan itu, sudah menakar semuanya. Dan ya saya, Pak Sujono, Pak Zainal juga di dalam satu kantor bisa menilai bagaimana sih sebetulnya kondisi Bengkulu hari ini. Makanya kemudian Hanura memutuskan berbeda dengan keputusan PKS, dan itu sunatullah, perbedaan itu pasti ada. Tapi saya yakin juga PKB tetap akan bersama Hanura dalam tanganan. Saya bukan promosikan ke PKB atau PKB mendukung Pak Heri Hasan, tapi memang sudah layak dan pantas Pak. Yang pertama, Hanura juga ikut terlibat dalam pemilu daerah di kabupaten. Di Pemuko kita terlibat, kita dari 2 kursi menjadi 1 kursi. Inilah realitas kenyataan dukung kepala daerah yang kemudian tidak punya komitmen. Jadi dari 2 kursi kami kehilangan 1 kursi, tapi kami tetap akan ikut juga terlibat aktif dalam membangun Kabupaten Pemuko. Nanti akan ada keputusan nanti sekitar bulan Agustus kalau untuk Kabupaten Pemuko. Untuk di Lebong, saya kira ternyata pilihan kita di Kabupaten Lebong sama dengan PKS dengan untuk di Rijang Lebong, Pak Faisal dengan Pak Patrol, kita sudah putuskan Pak Faisal. Saya kira 2 orang ini, 2 tokoh Rijang Lebong ini cukup kapabel untuk memimpin Rijang Lebong dan menggerakkan kembali Rijang Lebong pada pertumbuhan sektor.
perekonomian, pembangunan serta peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, yang kita juga belum putuskan mana nanti mungkin fokus untuk Kabupaten Kaur kita sudah juga sampaikan untuk ke Pak Mubir, kemudian untuk Bengkulu Utara itu Pak Mian dan Pak Adi, sama dengan PKS saya kira kita sudah melakukan konsolidasi dari sana. Baik. Tapi yang pasti pesan moral saya dan pesan moral kita semua kepada calon pemimpin di daerah ini, konstelasi kontestasi politik pemilihan kepala daerah itu ritualitas demokrasi, ritual demokrasi. Yang substansi dalam demokrasi adalah bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat kita. Masyarakat kita bukan hanya memilih karena like atau tidak suka, memilih bukan karena intervensi uang, tapi memilih dari apa yang sudah mereka lihat, mereka rasakan, dan mereka dengar berkontribusikah pemimpin ini pada pertumbuhan dan perekonomian di daerah. Apalagi masa-masa pandemik ini. Masa-masa pandemik ini, di samping kita harus bersahabat dengan corona, kita tidak bisa melawan corona, kita tidak bisa menghabisinya dengan begitu saja, tapi kita juga harus melakukan peningkatan ekonomi. Intervensi peningkatan ekonomi sudah bisa dilihat dari pada masa-masa krisis PSBB kemarin. Apa yang memberikan putusan-putusan tepat menggunakan uang rakyat itu untuk masyarakat. Nah, itu akan menjadi pengalaman-pengalaman dari catatan-catatan juga bagi kita. Jadi setidaknya tidak ada konflik lagi di tengah wabah. Tapi ayo kita bersama-sama membangun kecerdasan pemilih dalam pemilu ini, dan bagaimana mensiasati pemilu ini bukan menjadi tolak ukur peningkatan wabah corona. Jaga jarak, memilih dengan baik. Ya saya hanya pesan aja, jangan mau terima uang hanya untuk memilih karena uang itu dititipkan virus corona. Ya. Hati-hati untuk menerima uang. Iya. Ya, saya kira itu sih yang mungkin saya sampaikan, dan kami partai politik sepakat juga untuk menjaga kedamaian Provinsi Bengkulu ini lah. Baik. Gara-gara pilkada kita udah nggak seteguran, ya kan, ke masjid udah nggak udah datang ke masjid lagi, gara-gara yang meninggal dukung si A, tapi nggak di kafani, nggak disolati, kan lucu itu. Jadi janganlah terjadi itu di Provinsi Bengkulu, terutama di kabupaten yang konflik interest kesukuan, kekeluargaan cukup kental yang terjalin. Jangan dipecah-pecahkan dengan konstelasi politik di daerah lewat pilkada ini. Ya baik Pak Husin, ya itu tadi pesan untuk setiap pasangan kandidat yang akan diusung dan juga untuk masyarakat. Terima kasih Pak Husin yang sudah bergabung bersama kami di Live Talk Show Bengkulu Memilih 2020. Nah ini kita terakhir lagi ya Pak, ini kita sudah di segmen terakhir ya. Ini mungkin ingin mendengar juga nih pesan dari Pak Sujono dan juga Pak Zainal untuk masyarakat Bengkulu khususnya di Pilkada 9 Desember mendatang ini. Mungkin dari Pak Zainal dulu boleh Pak? Oke, masih. Singkat ya. Jadi kita minta yang pertama kepada para elit politik. Ya. Mari kita sama-sama memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat. Jadi jangan menebar isu-isu yang sifatnya provokasi ataupun yang hoax katanya seperti itu. Ya, sehingga harapan kita yang namanya pesta demokrasi, setelah pesta berakhir nanti kita tetap yaitu bisa hidup berdampingan dengan baik sebagaimana sebelum pesta itu dilaksanakan. Tetapi kalau elit politiknya yang memberikan pendidikan
politik yang kurang baik kepada masyarakat, ya, apa yang kita harapkan? Betul. Ya seperti itu. Jadi itu himbauan saya kepada rekan-rekan para elit politik, mari sama-sama kita memberikan pendidikan politik yang baik dengan masyarakat. Sesungguhnya masyarakat itu banyak yang sudah lebih cerdas daripada kita, tetapi mari kita berangkulan itu. Saya kira itu. Ya mungkin untuk Pak Sujono, Pak, silakan. Jadi pesan kepada Ya. bakal calon, kemudian tim sukses, kemudian masyarakat Bengkulu, bahwa provinsi Bengkulu ini adalah punya kita, milik kita, aset kita, karena ini yang harus kita jaga. Yang pertama itu. Kemudian tadi saya sepakat dengan pesan-pesan Bawaslu, ayo kita hindari, kita jauhi namanya black campaign. Ya. Itu nggak baik. Jadi kepada para bakal calon, ayo kita sadarkan tim-tim ini. Kadang kalau bakal calon itu semuanya saya yakin ngerti semua ya. Kadang timnya ini nih yang menyebar hoax, black campaign, yang ini nggak boleh. Karena Mbak Usin, Mbak Zainal sudah menyampaikan bagaimana kita harus memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Tapi kalau dengan hoax, dengan black campaign itu bukan pendidikan politik yang baik. Jadi sayangi Provinsi Bengkulu agar kemudian ke depan kontestasi demokrasi ini akan berlangsung. Siapapun pemenangnya, kita setelah pemilihan itu bersaudara lagi, berangkulan lagi, bersama lagi, sama-sama membangun Bengkulu. Mari kita kerahkan potensi yang kita miliki masing-masing untuk kebaikan Bengkulu tercinta ini. Ya baik, Betul. ya setuju sekali dengan Pak Sujono dan juga Pak Zainal tadi untuk pesannya kepada masyarakat Bengkulu bahwa jadikan pemilihan pada 9 Desember mendatang ini sebagai kembalinya pendidikan politik ya Pak ya, dan juga tidak adanya hoax dan juga black campaign, karena itu tadi dengan virus corona tadi kita singgung oleh Pak Usen tadi. Dan juga kita sudah di segmen terakhir pemirsa, Pak Zainal dan Pak Usen, Pak Sujono terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami dan juga di live talk show Bengkulu Memilih 2020. Dan pemirsa, itu tadi ada adalah perbincangan kita di live talk show Bengkulu Memilih 2020 dengan temanya kemana parpol bakal berlabuh, dan persiapkan diri Anda untuk 9 Desember mendatang dan jadilah masyarakat yang bisa memilih siapa sebenarnya pasangan kandidat untuk calon gubernur dan bupati yang tentunya bisa memimpin Bengkulu untuk menjadi lebih baik lagi. Dan juga tadi ingat jangan terima adanya black campaign ya Pak ya, tidak usah diikuti yang hal seperti itu. Terima kasih pemirsa, di akhir acara kami ingin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.